5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Teacher Hasbi di sini. Hari ini kita akan membahas matematika yang ada di tema 1 ya. Nah, pembelajaran hari ini akan membahas beberapa materi matematika. Yang pertama ada penjumlahan menggunakan cara panjang atau pendek, lalu ada pengurangan dengan cara panjang atau pendek, lalu ada mencari jumlah dan selisih, lalu ada penjumlahan dan pengurangan bertingkat. Jadi tolong disimak dengan baik-baik ya. Oke, tetap sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk tetap berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Oke, amin. Kita masuk di bagian yang penjumlahan dengan cara panjang ya anak-anak. Oke, dengan cara panjang caranya seperti itu ya. Nah, 200 dimasukkan dulu, 60 sama 7, jadi ratusan, puluhan, dan satuan ya. 120 ditambahkan 9. Oke, lanjut. Nah, 7 tambah 9 kalau kalian bingung, nah, jadi masukkan dulu 7 di kepala, terus tambahkan 9 seperti itu ya. 7 setelah 7 berapa? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Jawabannya adalah 16. 7 tambah 9 ya. Lalu 60 ditambah 20 adalah 80 ya. 4 sekali. 200 ditambah 100 adalah 300. Sehingga 380 dan 16. Namun 16-nya kita pisah dulu ya. Gimana kalau pisah? Berarti didapatkan berapa 16? 6 dan 10 ya. Nah, kita tulis 6 dan 10. Lalu 80 tetap, 300-nya tetap, tinggal tambahkan ya. 300, 90 dan 6. Kita tuliskan 6 dulu ya. 6 tetap. Nah, 80 tambah 10 adalah 90, 300, sehingga didapat hasilnya adalah 396. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, angkanya adalah 185 dan 234. Oke, gimana caranya? Yuk. Oke, 100 dimasukkan, 80 dan 5. Terus di bawahnya adalah angka 200, 30 dan 4. Oke, satuannya 5 dan 4 ya. Oke, di nilai satuan ada 5 dan 4 ditambahkan dapat 9. Terus 80 tambah 30 berapa anak-anak? 110 ya. Oke, 100 ditambah 200 berapa? Yang paling depan? Oke, 300. Oke, didapatkan 300, 110 dan 9. Oke, namun yang 110 kita pisah dulu ya, biar gampang mengerjakannya. Oke, berapa jadinya? 100 dan 10. Oke, kita tulis 9 dulu. 9 di belakang sendiri. Lalu yang 110 ini, oke, 10 dan 100. 300 kita tetap tuliskan di depan sendiri. 300, 100, 10 dan 9. Didapatkan berapa? Yuk, 9 tetap, 10 dan oke, 300 tambah 100, 400. Oke, 400, 10 dan 9. Jadinya adalah angka berapa? 419. Oke, pintar semuanya ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi sudah menggunakan cara panjang, sekarang kita akan menggunakan cara pendek atau secara langsung. Caranya adalah satuan dengan satuan. Nah, 5 tambah 4, 9 ya.
Terus puluhan dengan puluhan. 7 tambah 5 berapa? Yuk. 12 ya. Nah, 7 tambah 5 itu 12. Namun dituliskan 2 saja. Nah, yang angka 1 kemana? Yang 1 diletakkan di angka depannya. Oke, bisa di atas 4 ya. 1 tambah 4 sama dengan 5. 5 ditambahkan 2 sama dengan 7 ya. Oke, itu 1 tambah 4 dulu. Terus tambahkan 2. 1 tambah 4, 5 tambah 2, 7. Seperti itu. Oke, sebelahnya ada angka 636 ditambah 182. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. 6 tambah 2, 8. 3 tambah 8, berapa? Ayo. 11 ya. Oke, 11 itu berarti dituliskan angka 1 ya. Nah, satunya disimpan di depannya lagi. Oke, 1 ditulis di atasnya 6. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 1, 8 ya. Jadi 818. Oke, kita selanjutnya masuk di bagian pengurangan. Ini bertugas membersihkan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 31 buah. Sisa kapur dihitung dengan pengurangan. Jadi sisa kapur ada berapa? Oke, caranya kalau digunakan itu berarti berkurang ya, berarti dikurangi. Nah, nanti kita akan menggunakan cara panjang dan cara pendek dalam pengurangan. Oke, jadi disimak ya. Nah, caranya adalah dikurangi ya. Sekali lagi teacher kasih tahu kalau digunakan adalah dikurangi ya. Oke, kita masuk ke cara panjang. Cara panjang adalah kita tuliskan dulu angkanya berapa tadi? 242. Jadi ada 240 dan 2. Lalu yang tadi digunakan berapa? 31 buah ya. Oke, kita tuliskan 30 dan 1 dikurangi ya. Oke, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Oke, puluhan ya, 40 dan 30 itu puluhan, 200. Oke, kosong ya, karena yang 31 hanya ada 2 angka, puluhan dan satuan. 2 kurangi 1, 1, 40 kurangi 30, 10, 200 langsung turun ya, karena tidak ada temannya yang mengurangi ya. Oke, didapatkan angka 210 dan 1. Oke, berarti menjadi angka berapa itu? Angkanya adalah 211. Seperti itu ya anak-anak. Oke, pasti bisa ya. Itu adalah menggunakan cara panjang ya, pengurangan cara panjang. Sekarang kita masuk ke cara pendek pengurangan. Langsung saja ditulis 242 dikurangi 31. Satuan dikurangi satuan, puluhan dikurangi puluhan, dan ratusan tetap ya, karena tidak ada gandengannya atau pasangannya itu ya. Oke, 2 dikurangi 1 adalah 1. 4 kurangi 3, 1. 2 langsung turun, didapat sama ya, 211. Seperti itu ya. Oke, semoga kalian bisa semuanya ya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Oke, ada angka 290 dan 70. Itu adalah pengurangan ya. Oke, di situ ada 0 dengan 0. Oke. Nah, dituliskan 0. 9 dikurangi 7 ada berapa? 9 kurangi 7 berarti 9 dikurangi 7.
berapa? Ayo, 2. Oke. Lalu 2 di depan. Nah, karena tidak ada gandengannya atau kosong, langsung saja turun mendapatkan angka 220. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Teacher punya soal lagi nih. Oke, 479 dikurangi 245. 9 dikurangi 5 berapa? Ayo. Ya, 9 kali 5, ya benar 4. Oke. Lalu 7 dikurangi 4 berapa? 3. Betul sekali. 4 dikurangi 2 mendapatkan angka 2. Didapat angka 234 ya. Oke, itu adalah cara pendek. Oke. Lalu ini ada soal lagi. Benny bertugas membersihkan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 38 buah. Sisa kapur dihitung dengan pengurangan. Jadi sisa kapurnya ada berapa? Ayo. Oke, awal ada 242. Digunakan 38. Digunakan itu berarti dikurangi ya. Oke, kita menggunakan cara panjang lagi. Oke, kita masukkan 242 ya sama 38. Oke, 242 nah sama 38 dikurangi ya. Seperti itu. Nah, sekarang 2 dikurangi 8 bisa enggak? Ayo. Oke. Bingung nggak? Oke. Nah, caranya adalah pinjam depannya ya. Oke. 4 itu dipinjam menjadi berapa anak-anak? Dipinjam 1 istilahnya ya. Mulanya. Nah, menjadi 4 kalau dikurangi 1 adalah berapa? Ayo. 3 ya, betul sekali. Nah, akhirnya angka yang di belakang karena tadi pinjam di depannya itu menjadi berapa? Pinjamnya puluhan loh ya, 1 puluhan. Jadi nanti didapat angka 1 di depannya angka 2. Menjadi berapa itu? 12. Iya, betul sekali. 12 dikurangi 8 adalah 4 ya. Oke, kita tuliskan habis ini ya. Jadi kalau nggak bisa dikurangi angkanya itu pinjam depannya ya. Oke, istilahnya meminjam angka puluhan depannya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. 12 kali 8 4. Nah, karena tadi 30 kurangi 30 berarti kan 0 habis ya. Oke, habis. Terus 200 karena tidak ada pasangannya, pengurangan akhirnya tetap 200. Didapatkan adalah angka 204. Jadi sisa kapur yang ada adalah 204 kapur tulis. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita menggunakan cara pendek. Oke, teacher terangkan lagi. 242 dikurangi 38. Oke, sama ya. Karena 2 dikurangi 8 tidak bisa, kita minta bantuan ke depannya, yaitu di angka 4 ya. Sehingga kalau pinjam 1 dicoret, cret. Nah, jadi angka 3 di situ karena dipinjam 1. Satunya ikut ke 2. Jadi angka 12. 12 dikurangi 8 adalah 4 ya. Oke. 12 kali 8 4, terus 3 kurangi 3 0. Nah, 2 tetap. Jadi 204. Sama ya hasilnya cara pendek dan cara panjang. Nah, kita masuk ke latihan soal ya. Oke, ada 419. Oke, ada 419 dikurangi 122. Oke, 9 dikurangi 2 bisa enggak? Itu, ayo.
9 kurangi 2, 7 ya, betul sekali. 1 kurangi 2 bisa nggak? Ayo. Tidak bisa, sehingga kita pinjam depannya ya, karena 1 kurangi 2 itu tidak bisa. Akhirnya kita pinjam, kita coret yang nomor angka 4, maaf, angka 4 ya. Nah, dicoret angka 4 jadi angka 3 ya. Satunya ikut di angka 1 menjadi 11. 11 dikurangi 2 adalah berapa? 11 kurangi 2 adalah 9. Nah, 3 dikurangi 1 adalah 2. Oke, lanjut ya. Oke, ada soal lagi kita latihan bersama. Ada angka 161 dikurangi 138. Oke, sama, kita harus meminjam karena 1 dikurangi 8 itu tidak bisa. Dipinjam mana? Depannya dong ya. 6 dikurangi dipinjam jadinya 5. Dipinjam 1 kan? Oke. Sehingga angka yang belakang menjadi berapa? 11. 11 dikurangi 8 didapatkan angka 3. Oke, betul sekali. 5 dikurangi 3 adalah 2 ya. Oke, yang tengah itu nanti 2. Betul ya. Oke, terus 1 dikurangi 1 habis. Berarti hanya didapatkan angka 23 ya, karena 1 yang paling depan itu ya, 1 dikurangi 1 nggak bisa habis ya. Oke, ada soal lagi nih. Oke, kita kerjakan bersama ya. Oke, 365 dikurangi 285. Oke, teacher terangkan lagi. 5 dikurangi 5 habis, berarti 0. 6 dikurangi 8 bisa nggak? Tidak bisa. Oke ya. Kalau gitu gimana anak-anak? Kalau nggak bisa, pinjam depannya ya. 3 dicoret seret menjadi 2 dan satunya ikut di angka 6 menjadi 16. Oke, 16 dikurangi 8 adalah berapa? Ayo, 8 ya, betul sekali ya. Oke, kita lanjut ke nomor yang selanjutnya, karena tadi yang depan ini kan 2 kurangi 2 kan habis ya. Oke, nomor 9 ya. Sekarang ada 450 dikurangi 326. 0 kurangi 6 bisa nggak? Tidak bisa, sehingga harus pinjam depannya ya. Oke, akhirnya gimana? 0 kan? Kalau pinjam depannya berarti 5 itu ya yang dipinjam. Akhirnya dicoret menjadi 4 akhirnya. Terus angka satunya ikut di yang angka 0 tadi. Akhirnya 10 dikurangi 6 akhirnya bisa dikurangi. 10 kurangi 6 itu didapatkan angka berapa? 4 ya, betul sekali. Lalu 4 dikurangi 2 ada, kita dapatkan angka 2. Lalu ada 4 dikurangi 3 didapatkan angka berapa anak-anak? 1. Jadi ada hasilnya adalah 124. Lanjut ke nomor 10, ada 400 dan 130. 400, nah 0 dikurangi 0 didapatkan 0. Lalu 0 kurangi 3 nggak bisa ya, harus pinjam di depannya, sehingga 4 dicoret jadi 3. Lalu 0-nya ditambahkan angka 1. Jadi 10 dikurangi 3 didapat 7 ya, maaf. 7, 3 kurangi 1, 2. Sehingga mendapatkan angka 270. Seperti itu. Lanjut ke selisih ya, jumlah dan selisih. Oke. Di situ ada tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Kalau jumlah itu ditambah ya anak-anak. Oke, teacher jelaskan. Kalau jumlah itu ditambah. Kalau selisih itu dikurangi ya. Kita kerjakan dulu jumlah. Ya,
diterangkan dulu kalau jumlah ditambah ya. Oke, 356 ditambah 344 hasilnya adalah 6 ditambah 4 sama dengan berapa yuk? 6 tambah 4 10 ya. Oke, kita tuliskan berarti berapa? 0. Iya, betul sekali. Angka satunya ikut di depannya. Oke, 1 di atas 5 didapatkan 1 tambah 5 berapa? 6 ya. Lalu 6 tambah 4 berapa? 6 tambah 4 10. Iya, berarti dituliskan 0 juga. 1 ditaruh depannya. 1 3 sama 3. Ditambahkan 1 tambah 3 tambah 3 adalah 7. Jadi 700 jumlahnya. Sekarang kita membahas selisihnya. Selisih tadi apa? Dikurangi ya. 356 dikurangi 344. 6 dikurangi 4 adalah 2. 5 dikurangi 4 adalah 1. Lalu 3 dikurangi 3 adalah habis atau tidak sisa ya, atau 0. Jadi didapatkan selisihnya adalah 12. Oke. Jumlahnya 700 dan selisih adalah 12. Oke. Kita belajar lagi jumlah dan selisih dari kedua bilangan berikut, 508 dan 192. Kalau jumlah tadi apa? Ditambah ya. 508 ditambahkan 192. 8 tambah 2 adalah 10, disimpan 1, 0, 1 tambah 0, 1 ya. Plus tambah 9 adalah 10 juga. Akhirnya angka satunya ditaruh ke depannya. Lalu ada 5, 1 tambah 5, 6, tambah 1 adalah 7. Berarti jumlahnya adalah 700. Sekarang kita menuju ke selisih. Selisih tadi apa? Dikurangi. 508 dikurangi 192. Ya, dikurangi ya selisih itu. 8 kurangi 2 adalah 6. Nah, 0 dikurangi 9 bisa nggak? Oke, tidak bisa pastinya ya. Oke, harus pinjam ke depannya, sehingga yang dicoret adalah 5 menjadi berapa kalau dipinjam 1? 4 ya. Satunya diikutkan di angka 0 jadi 10. 10 dikurangi 9 adalah 1. Lalu 4 dikurangi 1 adalah 3 ya. Didapatkan adalah 316. Oke, seperti itu ya. Lanjut ke bagian pengurangan dan penjumlahan bertingkat. Lanjut ya. Ada suatu soal kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Oke, hati-hati ya anak-anak semuanya. Kalau ada pertanyaan yang soal cerita seperti ini harus dipelajari. Ingatlah ada penjumlahan dan pengurangan yang sudah dipelajari di sebelumnya ya. Oke, kalau pengurangan harus dikurangi, kalau penjumlahan dijumlahkan ya harusnya. Oke, kita masukkan dulu angkanya berapa. Ada 95. Terus dan itu ditambahkan ya. Jumlah kue semuanya ditambahkan 120 lalu dimakan itu dikurangi ya. Kita tuliskan dulu 95 ya ditambah 120. Oke, kita pakai cara pendek aja ya. 5 ditambah 0 5. 9 ditambah 2 berapa? Ayo 1. 11 ya, karena disimpan jadi tulis 1 saja. Terus 1 tambah 1 2 seperti itu ya. Ini masih belum selesai karena masih jumlah kue seluruhnya. Didapat berapa? 215. Lanjut.
lalu dimakan. Nah, dimakan itu berkurang tidak kuenya? Berkurang pastinya ya. Ya, kita pakai cara pendek lagi. 215 dikurangi 158. Oke. Karena 1 kurangi 5 nggak bisa ya. Oke, jadinya pinjam 5 kurangi 8 nggak bisa. Akhirnya pinjam ke depannya. Akhirnya 0 di situ ya. Akhirnya didapat 15 kurangi 8 adalah 7. Lalu yang depan, lah ini angkanya 0. Dikurangi 5 bisa nggak? Tidak bisa ya. Harus pinjam ke depannya. Sehingga yang 2 ini menjadi angka 1. Nah, 1. Lalu yang satunya adalah ikut di belakangnya menjadi angka 10. 10 dikurangi 5 itu didapat angka berapa? 5 ya. Lalu sisa 1 dikurangi 1 adalah habis atau tidak tersisa. Jadi didapatkan hanya angka 57. Sehingga sisa kue sekarang adalah 57. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut menggunakan soal lagi. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. Ada angka 138 ditambah 52 dikurangi 84. Ya. Oke. Gimana caranya? Kita tuliskan dulu. 138 ditambah 52. Oke, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. 8 tambah 2 adalah 10. 0 ditulis, satunya disimpan. Satunya disimpan di atasnya 3. Nah, 1 tambah 3 tambah 5. Didapat 9, 1 langsung turun. Didapat 190. Lalu, apakah sudah selesai? Belum ya. Ini masih yang penjumlahan. Kita lanjutkan ke pengurangannya. 190 dikurangi 84 ya. Kalau bingung 190 ya, maaf, 190 kurangi 84 ya. 0 dikurangi 4 kan tidak bisa ya. Kita pinjam depannya, 9 dicoret menjadi angka 8. Yang 0 jadi 10. 10 dikurangi 4 adalah 6. 8 dikurangi 8 adalah habis atau 0. 1 langsung turun karena tidak ada pasangannya untuk yang dikurangi. Didapatkan angka 106. Oke, lanjut soal kita bahas lagi ya bersama-sama dengan teacher. 225 dikurangi 115 ditambah 90. Berarti kita kerjakan yang mana dulu? Yang depan ya. Oke. Tetap jadi hati-hati kalau mengerjakan. Nah, oke, kita tuliskan 225 dikurangi 115. 5 dikurangi 5 habis 0. 2 kurangi 1 adalah 1. Betul sekali. Lanjut, 2 kurangi 1 adalah 1. 110. Lalu, apakah sudah selesai? Tidak, karena masih harus dijumlahkan. 110 ditambah atau dijumlah dengan angka 90. 90, 0 tambah 0 adalah 0. 1 ditambah 9 adalah 10. Ditulis 0, satunya disimpan di atasnya 1. 1 tambah 1 adalah 2. Seperti itu ya. Oke, pasti bisa ya.